Nah, mulut juga sama. Mulut ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik atau diam. Ada yang nanya, gimana caranya saya supaya istiqomah? Nih, saya bacakan ini ya tentang istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Derajatnya Hasan ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidaklah istiqomah hati seseorang sebelum istiqomah hingga istiqomah lisan. Makanya ibu bapak, sulit sekali orang itu istiqomah keimanan, istiqomah hatinya sebelum istiqomah jaga lisan. Bu, Pak, sepulang dari sini bertekad kurangi bicara, kecuali yakin perkataan disukai Allah. Tidak penting kita banyak ngomong, karena makin banyak bicara, banyak berpeluang tergelincir kata-kata, juga tergelincir hatinya. Dengan ngobrol, banyak bicara, termasuk saya saat ini aib bisa semakin terbuka, bisa ujub, bisa ria, bisa sum'ah, pamer, bisa gibah, bisa fitnah, bisa ditambah-tambah, bisa bohong, bisa nyakitin orang. Tidak aman banyak bicara, tidak aman kecuali bicara dengan rasa takut kepada Allah. Tidak penting kita dianggap pinter, tidak penting. Yang penting itu pinter. Ya kan? Mau apa? Kita ingin dianggap pinter kalau kita bodoh. Mengapa kita harus segala cerita? Supaya dikagumi orang. Supaya orang kagum ke kita, menganggap kita luas wawasannya, hebat hafalannya, pinter, daya ingatnya, wawasannya luas. Mau apa? Sedunia memuji kita juga tidak ada gunanya kalau Allah tidak suka kepada kita. Benar? Mau apa sedunia muji ke kita? Gak punya apa-apa makhluk itu. Sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak suka kepada kita. Semua pasti binasa. Yang kekal hanya Allah subhanahu. Maka tidak usah sok pinter, tidak usah pamer ilmu kalau tidak pada waktu dan manfaat. Tidak usah pamer wawasan, keahlian, cukupnya saja bicara. Kalau yakin perkataan kita niatnya benar, yang disampaikan benar, manfaat, sampaikan secukupnya. Kalau ada orang lain yang sudah mewakili bicara benar, ya udah kita diam aja. Tidak perlu ketahuan kita sudah tahu. Ibu pernah berangkat ke Tanah Suci, dah diam. Jangan ngomong terus. Lihat sajadah, ini nggak cocok dengan Ka'bah yang asli. Saya kan 3 kali ke sana. Ada yang nanya, mau apa cerita umroh? Oleh-oleh nggak bawa, akhlak nggak berubah. Apa segala diceritakan? Nah, di sini potret. Ini dulu bangunan ini belum ada loh. Kan nanya. Ada orang yang tidak kuat selalu ingin menceritakan. Kan sudah disampaikan ada 4 tingkatan bicara, sudah sampai belum di sini? Kalau sudah, kalau belum harus jelas hadirin. Saya sudah
tua nih jadi lupa. Sudah tahu kan ciri orang yang sudah tua, sudah tahu belum? Bagaimana? Ada 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan ketiga, udah lupa kan? Ini juga dicatat ini, astagfirullah, ini ngeganggu sih. Astagfirullah, ampun ya Allah, Kau Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim. Tuh, tergelincir kan? Kalau kita ngobrol, ada 4 tingkatan orang bicara. Yang pertama, orang yang benar-benar berkualitas. Kalau bicara apa cirinya? Zikrullah. Pasti membuat orang ingat ke Allah. 2, apa cirinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bicara, ngajak orang, tentu dengan caranya yang bijaksana, untuk ingat kepada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, dan mencegah orang dari perbuatan jelek. Kalau bicara, ilmunya manfaat. Kalau bicara, hati kita tergugah. Kalau bicara, jadi solusi. Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi. Kalau ibu ketemu dengan calon menantu, bicara seperti ini, jodohkan dengan anak, ya. Dua, orang yang biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa ngobrol, ada cirinya. Sudah tahu cirinya? Peristiwa. Apa? Pasti segala diobrolin yang dia lihat dan dia dengar. Tadi jalan itu ya, ada angkot udah muter. Tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak jadi solusi, hanya cerita, buang waktu. Ini cirinya orang biasa. Yang dia lihat, yang dia dengar, dia cerita. Baru selesai nonton sepak bola, diobrolkan. Padahal sudah selesai. Dan yang diajak ngobrolnya juga nonton sama-sama. Mau apa? Buang waktu. Setiap kata-kata pasti dihisab nanti. 3. Di bawah itu. Yang ketiga namanya orang yang rendahan. Sudah tahu cirinya? Cirinya adalah setiap bicara perkataannya negatif. Mengeluh, mencela, ngerasuloh, enggak pernah ada yang bagus keluar dari mulutnya. Bangun tidur, bau apa nih? Akan dia yang menguap ya. Bangun tidur, ini leher. Aduh, kayak babi hutan. Dia kutuk dirinya sendiri. Mau keluar rumah, udah pasti macet nih. Amit-amit sekarang ini. Gak ada yang benar di mana-mana. Lampu merah sekarang kacau. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Dusta. Ada orang yang lihat jalan tuh naik motor sendiri, kacau nih motor, jadi boros kayak gini, diambek motornya sendiri. Pas bercermin, kenapa jadi petot begini? Wajah sendiri dikutuk, kenapa jadi peot? Lihat anak, kamu jadi anak jangan nakal ya. Bukannya nyuruh soleh, kata-katanya nggak bagus. Jadi suami itu kayak suami tetangga. Padahal suami tetangga sama si ibu nggak minat sama sekali. Nonton TV, bibir tebal nyanyi lu. Padahal bibir ciptaan Allah dan dengan dia juga tebalan dia. Ada orang yang tiap bunyi negatif, mengeluh, mencela. Ini namanya kelompok rendahan, orang yang kufur nikmat. Dan raut mukanya itu, maaf ya, nggak pernah jadi bagus.
mau didempul, mau pakai bulu mata palsu, pakai bedak setebal apapun, tetap nyebelin. Dan orang yang, maaf ya, orang yang rendahan ini dalam cara berbicara, itu tidak nyaman dia tuh Pak. Alhamdulillah Bu, sekarang tetangga kita yang di sebelah sana tuh udah mau ikut pengajian, belum tentu ikhlas gitu. Silanya. Dan nggak ada yang ngomong jelek wajah bagus tuh tidak ada Pak. Tidak ada. Tetangga itu pelit sekali ya. Dan mereka tuh rata-rata kurang ajar. Nggak ada yang senyum begitu, yang pasti menyesuaikan. Hati busuk, wajah ikut busuk. Yang wajahnya cakep saja kalau ngomong jelek ke bawah jelek, sudah nggak diteruskan. Saudara mau ngomong jelek kan? Nggak boleh. Dah, alhamdulillah. Apapun yang dia lihat, dia dengar, kecenderungannya dikomentarinya negatif. Apa aja, negatif saja. Ini orang yang rendahan tuh, nggak pernah bisa lihat sukses. Melihat mobil bagus, bagus-bagus, nyicil. Lihat itu diangkat jabatan, tunggulah. Sebentar lagi juga ditangkap. Nggak ada yang sukses. Dengar penceramah itu dangkal. Dalilnya cuma sedikit. Ada yang baca Qurannya bagus, belum tentu ngerti. Semuanya jelek aja. Nah ini namanya kelompok rendahan. Bicaranya negatif saja. Sebaiknya jangan mau dekat dengan orang ini. Karena kita bisa ikut memikul dosa yang sama. Karena dia penggibah. Dan gibah yang bicara dan yang mendengar bisa sama dosanya. Kalau yang dengar itu juga menyetujuinya. Si ibu itu tuh orangnya pelit. Nah aja jadi. Tidak aman banyak bicara. Yang keempat, namanya orang yang dangkal. Mulia, biasa, rendahan, dangkal. Sudah tahu ciri orang yang dangkal? Ciri orang yang dangkal kalau bicara ada cirinya, yaitu saya. Dulu saya ya, waktu tidak ada saya, semua ini dalam kegelapan. Saya ini seperti cahaya. Sayang. Tiba-tiba ada kucing rambutnya panjang. Ini kucing bulunya panjang seperti singa. Saya sudah pernah ke Singapura ya. Tidak nyambung hadirin ya. Dari kucing lewat, dia akan mengeluarkan dirinya. Jalan-jalan ada tukang jualan celengan. Celengan lucu-lucu. Sebetulnya sekarang itu tuh celengan tuh bentuknya gajah bagus. Tahu nggak saudara gajah itu lambang apa? Itu lambang ITB. Suami saya kan lulusan ITB. Keluarlah hadirin ya. Dari celengan saya keluar. Pokoknya apa aja nanti akan mengeluarkan. Saya itu murid saya, itu dididik oleh saya. Kalau dia jadi guru, ada murid itu dulu sudah ada murid saya tuh. Padahal cuman les ya. Tapi nebeng beken. Waktu SD saya. Kenapa kita harus tampil terus? Ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini pengorbanan saya. Allahnya mana? Itu tuh ujub namanya. Kenapa? Kenapa kita terus-menerus menyebut saya? Karena kita haus pengakuan orang. Karena kita ingin dikagumi orang. Padahal wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu milik Allah, dari Allah.
Tidak akan bahagia kita terus-menerus nyebut saya. Sudah berulang kali ditunjukkan di sini. Coba tes lagi nih, bapak-bapak dengar. Jangan lengah dan jangan jawab. Bu, kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Istriku, saya ini suamimu, Saya yang membanting-banting tulang, meres-meres keringat demi kalian. Ini rumah saya yang mati-matian beli. Saya cicil dengan betul-betul bersimbah air keringat. Kalian tiap hari makan, itu pun jerih payah saya. Itu dempul, segala baju, seragam, kerudung, saya. Kalian pergi ke sana sini, saya yang ngongkosin. Saya tahu, Bu. Suami menceritakan jasanya. Bagaimana perasaan ibu? Jadi bahagia atau jadi enak, Bu? Jawab, sunatullah, Pak. Kalau kita cerita jasa kita tidak proporsional, Allah takdirkan yang dengar itu jadi enak. Apakah dengan suami menceritakan jasanya, ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Sebel, Pak. Jadi diam sekarang. Biar Allah yang menilai. Hati-hati. Jadi guru. Itu murid saya. Dulu dia dididik oleh saya. Dulu saya yang membimbing dia. Udah diem. Orang berubah tuh Allah yang merubah. Kita ngajar tuh belum tentu bisa ngerubah siapa-siapa. Kita ngajar tuh amal soleh. Orang berubah tuh bukan karena kita ngajar. Orang berubah tuh karena Allah yang mengubah. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doanya, mungkin karena sedekahnya. Kita yang pernah berbuat sesuatu, udah dilupakan juga nggak apa-apa. Nggak penting murid-murid kita ingat siapa kita. Yang penting itu kita ngajar diterima Allah. Udah selesai. Mau sedunia melupakan kita, apa? Nggak penting kita diingat-ingat orang. Ngapain juga kita pengen diingat-ingat orang? Ya, udah pasti orang pada lupa. Misalkan Agi meninggal ya. Ini saya ngebayangin. Ada saya barusan. Tapi asli ya ini saya barusan. Agi meninggal. Berita telah wafat Abdullah Gimnastia. Agi meninggal. Agi meninggal, ya Allah maghfirlahu warhamu. Nah beres ya. Nanti yang dekat misalkan meninggal sana, ayo kita ngelayat. Datang ke kuburan. Nanti di kuburan, apakah semuanya sibuk ngedoa? Sebagian posting, telah meninggal dunia Agi. Tuh lihat tuh. Gitu, lupa sama saya yang udah dikubur ya, sibuk sama followersnya. Udah gitu pada pulang, kesiannya Agim gak nyangka, udah pasti udah 60 ada waktunya, beres. Udah, tinggal paling berapa orang nanti keluarga terdekat di kuburan, mungkin ngedoakan, tapi nggak lama juga pasti pulang. Tinggal saya sendiri di sana. Mungkin beberapa hari masih datang, ingat. Tapi pasti anak-anak saya juga banyak kerjaan, banyak kewajiban yang lain. Mungkin nanti tinggal waktu habis sholat, doa. Ya semua punya kesibukan. Terus mau ngapain kita mati-matian ingin diingat orang kan? Mendingan fadzkuruni adzkurukum. Maka ingatlah padaku, kepada Allah. Allah ingat padamu. Kita dikubur, sedikit yang ingat ke kita. Mungkin sudah pada lupa. Makanya tidak penting kita berusaha diingat orang. Kalau kita jadi guru, sudahlah. Guru itu jadi ngajar. Amal soleh. Ibu sebagai orang tua ngebangunin anak, udah gak usah ngarap-ngarap. Ibu
Kita udah berjuang buat kalian, anak-anak kalian nggak ingat sama ibu, udah sakit hati. Kita membesarkan anak, nyekolahin, ngedidik, kebangunin supaya sholat, carikan lingkungan yang baik. Itu amal soleh kita. Belum tentu anak-anak ingat kepada kita. Nanti mereka nikah, gaji pertama untuk istrinya. Beli HP pertama untuk istrinya. Udah nggak usah iri. HP ibu jadul. Ibu yang ngegedein anak perempuan. Udah nikah, udah diambil suaminya. Jangan ngarep-ngarep. Cukup satu aja. Semoga Allah ridho. Cukup. Ngarep-ngarep dari makhluk membuat kita tidak akan bahagia. Makanya tidak penting kita dikagumi orang. Tidak penting. Yang penting kita dicintai Allah. Pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Masya Allah. Kurangi ngobrol. Makin banyak bicara. Kalau kurang ikhlas, makin terhijab dari Allah. Tidak aman banyak bicara. Ini posisi saya saat ini, posisi yang sangat tidak aman. Karena banyak bicara. Mungkin perkataan bisa benar, dalil bisa benar, tapi niat belum tentu benar. Ingin diakui pintar, ingin diakui hafal dalil, ingin diakui yakin, makrifat, bisa banyak yang tersembunyi di balik kata-kata yang bagus, tapi hati belum tentu bagus. Maka kalau tidak penting-penting amat, diam, enak diam itu. Bicaralah secukupnya.